respon ketika ada materi atau khotbah-khotbah tentang memberi atau giving. Yang kedua yang saya coba untuk cari tahu penyebab dan alasannya, saya catat di sini karena memang itu kesalahan dari pembicara di tempat ini. Kesalahan dari banyak pengkhotbah hari-hari ini. Karena yang diajarkan kepada jemaat bukan tentang memberi seperti apa yang Alkitab ajarkan, tetapi ketika menyampaikan materi memberi atau persembahan atau giving, itu selalu dimuati dengan hal-hal yang manipulatif. Ngerti enggak? Contoh, jemaat seakan-akan ketika hamba Tuhan menyampaikan khotbah tentang memberi ini, jemaat itu dipompa emosinya dengan, jika Bapak Ibu memberikan korban persembahan, maka Tuhan pasti akan membalas 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan berapa kali? Berapa kali? Bapak Ibu, 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat, itu bukan ayat tentang memberi. Tetapi banyak kali dipergunakan ayat ini untuk memompa emosi jemaat, agar supaya jemaat terangsang dan memberi. Padahal konteks dari 30, 60, 100 kali lipat itu bukan soal memberi, tetapi soal benih yang ditabur di dalam hati manusia. Dan ketika benih itu tertanam bertumbuh di dalam hati yang benar, maka benih itu, firman itu, kuasa Allah itu bertambah-tambah dalam setiap kehidupan kita. Boleh katakan amin? Iya, itu konteks yang benar. Nah, kalau cara manipulatif ini tidak mempan, maka levelnya dinaikkan sedikit, mulai ada intimidatif. Contoh, kalau tidak memberi, belalang pelahap akan makan setiap harta saudara Bapak Ibu. Kalau tidak memberi, maka tokohmu pasti sepi. Kalau tidak memberi, saudara jalan lalu kesandung masuk di got. Nah, ini kan hal-hal yang intimidatif, mengintimidasi jemaat. Bahkan, ya sudah, kita nggak usah tarik ke belakang lagi. Beberapa tahun lalu ada yang ngomong begitu di sini. Kalau tidak memberi, akan celaka. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya intimidasi kepada jemaat. Sehingga jangan disalahkan jika ada jemaat orang Kristen yang alergi dengan hal-hal memberi. Karena itu tadi tidak ada lagi kepercayaan di dalam gereja. Karena yang menyampaikan materi-materi memberi atau giving ini selalu ada manipulatif dan intimidatif di dalam materi-materi khotbah seperti itu. Padahal Tuhan itu kan bukan preman, Bapak Ibu, ngancam-ngancam. Kalau Tuhan itu kayak preman, ya dia ngancam. Saudara lihat, preman kan ciri-ciri preman apa? Kalau nggak memberi dia ngancam kan? Ini gitu preman itu. Preman ciri-cirinya apa? Kalau nggak diberi marah-marah dia. Awas kalau tidak beri. Kalau tidak diberi, itu toko saudara hancur, rumah saudara hancur, ban mobil saudara digembosin. Nah, itu ciri-ciri preman itu. Dan Tuhan kita bukan preman, Bapak Ibu. Tuhan kita bukan preman. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini saya akan bawa saudara untuk memahami prinsip penting soal memberi. Tapi sebelumnya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Karena waktu pendek ini, saya coba untuk bawa masuk langsung ya. Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama ayat ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, karena begitu besar.
Saya boleh katakan di sini, saya tulis gini. Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita sebagai korban. Di sini ada pengorbanan. Love and sacrifice. Ada kasih, ada pengorbanan. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan dari ayat ini. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kasih dan pengorbanan ibarat kembar siam, bukan kembar identik loh ya. Kembar siam, kemana-mana mereka sama. Kemana-mana mereka nggak bisa dipisah. Itulah kasih dan pengorbanan, love and sacrifice. Gak bisa dipisah dua hal ini. Nah, dari ayat ini saudara perhatikan, ada hal yang lebih luar biasa yang Allah mau tunjukkan bagi kita. Ada prinsip, ada kebenaran yang perlu kita pahami dalam ayat ini. Apa itu? Di dalam kasih dan pengorbanan, tidak bisa tidak, pasti akan melahirkan apa yang namanya giving, memberi. Gak bisa enggak? Karena begitu besar kasih Allah, Dia memberikan anaknya, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya bagi kita. Amin. Apalagi yang berikut? Dari kasih Allah tidak bisa dipisahkan dengan pengorbanan, dan dari dua hal ini melahirkan apa yang namanya memberi dari Allah, memberi putranya. Yang kedua, dari ayat ini saudara perhatikan, ada satu hal juga. Apa itu? Pengampunan. Love and sacrifice, kasih dan pengorbanan akan melahirkan dua anak ini, giving and forgiveness. Boleh katakan amin? Iya. Inilah prinsip yang harus kita pahami. Prinsip yang Allah ajarkan dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Jadi kita nggak bisa pisahkan hal ini dari kehidupan kekristenan kita. Ada suatu istilah Inggris yang saya coba hafal-hafal walaupun saya masih belajar bahasa Inggris. Ada suatu istilah Inggris, dia katakan begini, you can give without love, but you can love without give. Kita dapat memberi walaupun kita tidak mencintai seseorang. Kita dapat memberi walaupun kita tidak kenal, tapi kalau kita tergerak kita memberi, siapapun dia kita bisa memberi. Tapi kalau orang yang namanya sudah mencintai, mengasihi, tidak mungkin dipisahkan dari yang memberi. Boleh katakan amin? Ya. Kalau saya tanya Tante Pendeta hari ini, kenapa dia memberi hidupnya untuk saya? Karena dia mengasihi saya. Kenapa saya rela memberikan segenap hidup saya kepada Ibu Gembala? Karena saya mengasihi dia. Dan bukti kasih kami berdua, ada Gaby, ada Deo, ada Presi. Itu bukti kasih. Dan dari kesemuanya ini, kami siap untuk saling memberikan pengampunan jika ada suatu hal dalam perjalanan rumah tangga, gesekan dan bentrokan dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita garis bawahi dulu ini. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16, Allah memberikan pengajaran yang luar biasa tentang memberi. Kasih dan pengorbanan dari Allah melahirkan pemberian, yaitu siapa? Putra tunggalnya satu-satunya. Dan dari dua hal ini, setelah putra tunggalnya diberikan, ada prinsip kebenaran yang lain, yaitu pengampunan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Boleh katakan amin? Ya. Saya harap saudara mulai tangkap ya. Nah, saya masuk mulai dari perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, kenapa saya bertolak dari perjanjian lama? Karena dari situlah kebenaran mulah-mulah itu muncul.
Dan saya mau menyampaikan kebenaran mulai dari perjanjian lama. Bukan berarti saya sedang mengajarkan saudara untuk taat lagi kepada hukum Taurat. Enggak. Tidak. Tetapi ada suatu prinsip atau nafas dari Allah, ada karakter Allah dari hukum Taurat, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah kepada bangsa Israel yang juga harus kita pahami. Bukan berarti saya mengajak saudara untuk taat lagi kepada hukum Taurat. Enggak, bagi saya hukum Taurat sudah final di dalam Kristus. Kristuslah patokan kita. Kristuslah hukum utama dalam hidup kekristenan kita. Tapi mari saya bawa dulu saudara perhatikan. Ulangan pasal 16. Kitab Ulangan pasal 16. Kitab Ulangan pasal 16. Saudara perhatikan di sana ayat 16. Ayat 16. Ada hal yang luar biasa yang perlu saudara pahami di sini. Apa Alkitab katakan? 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Saudara lanjut. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini aturan, salah satu hukum dari 316 mitzvot orang Yahudi. Salah satunya poinnya ini. Nah, tentu kita enggak setiap 3 tahun sekali datang ke gereja, bukan? Enggak kan? Tiap minggu kita datang. Bahkan anytime, setiap saat saudara boleh datang kalau ada mau berdoa di gereja misalnya. Tetapi saudara lihat dari ayat ini ada karakter Allah, ada nafas Allah, ada sesuatu prinsip kebenaran yang terus berlaku sampai kehidupan kita hari ini. Apa itu? Bagian terakhir. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu saya katakan tadi, bahwa disinilah prinsip nafas Allah itu muncul. Kita tidak lagi mentaati hukum Taurat, tetapi dari ayat ini ada kebenaran yang muncul yang tidak pernah habis oleh situasi atau lekang oleh keadaan, dan ini terus berkelanjutan sampai kehidupan kita hari ini. Nah, di dalam hukum-hukum Allah, dalam perjanjian lama atau hukum Taurat, ketika masuk perjanjian baru, itu lebih terrealisasi, lebih gambarnya lebih jelas di dalam Kristus. Misalnya contoh ayat lain. Dalam hukum Taurat, seseorang belum bisa dikatakan dia membunuh kalau dia belum melakukan tindakan pembunuhan. Dia belum bisa dijatuhkan vonis. Dia tidak bisa dikatakan pembunuh. Walaupun ada niat unsur untuk membunuh di dalam hatinya, tapi dia belum bisa dijatuhkan vonis sebagai pembunuh. Tapi beda Pak, Bu, ketika di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, ketika seseorang membenci saudaranya, benci aja loh, sudah dikategorikan sebagai seorang pembunuh. Jadi poin di dalam hukum Taurat lebih dijelaskan, lebih nyata gambarnya ketika di perjanjian baru. Nah, sama halnya dengan ini. Coba saudara lihat ayat 17. Ayat 17. Ayat 17 di sana dikatakan. Juga, ulangi, ayat 17. Tetapi masing-masing dengan apa? Sekedar apa? Persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa dari ayat ini kita lihat bahwa ada sesuatu yang hendak Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita hari ini. Apa itu? Ketika datang menghadap hadirat Allah, janganlah dengan tangan hampa, tetapi masing-masing, nah ini prinsipnya, tetapi masing-masing dengan apa? Sekedar persembahan sesuai dengan
yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita berikan kepada Tuhan. Inilah alasannya kenapa saya tidak jalankan lagi kantong kolekte di sini. Selain itu, waktu kemarin memang aturan pemerintah, tetapi ada unsur kebenarannya ketika saya membaca ayat-ayat ini. Bukannya menjalankan kantong kolekte itu salah, enggak salah. Tetapi saya coba untuk mengembalikan kebenaran pada tempatnya. Di sini saya coba untuk mengajarkan suatu hal, prinsip Alkitab yang perlu kita pahami tentang giving, tentang memberi. Masing-masing dengan apa? Sekedar persembahan. Sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu. Ada yang tanya, Om kenapa enggak jalankan lagi kolekta? Enggak jalankan lagi kantong persembahan. Saya bilang, enggak. Untuk saat ini tidak. Kita melatih diri kita untuk bisa memberikan sekedar dengan apa yang Tuhan percayakan. Sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan ingat, prinsip Tuhan bukan sama rata, sama adil. Itu prinsip manusia. Tetapi ada prinsip kebenaran yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Prinsip keadilan Tuhan bukan sama rata, sama adil. Jelas di sini dikatakan masing-masing dengan sekedar sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Itulah saya mau bawa, menempatkan kebenaran di tempat ini secara proporsional. Dengan tidak menjalankan kantong kolekte, kita menerapkan firman Tuhan untuk membawa dengan hati, dengan sekedar kepada Tuhan di tempat ini, melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi Om tidak jalankan kantong, jumlahnya berkurang. Saya nggak mau tahu dengan kurang atau lebihnya. Tetapi di sini kita belajar untuk memberikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya tidak mau berhenti di sini karena masih panjang ini. Jadi di sini sekali lagi kita melihat di sini ada karakter, ada nafas Tuhan yang Tuhan mau jelaskan dalam kehidupan kita. Dan ingat, dari ayat ini saya mau katakan begini. Di sini Tuhan tidak sedang minta jatah buat kita semua, enggak. Tuhan enggak sedang perlu uang kita sebenarnya. Memangnya kurang apa Tuhan? Enggak kurang kok dia. Tetapi saya mau katakan, dari ayat ini saya mau katakan Tuhan sebenarnya tidak sedang berurusan dengan uang kita. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi Tuhan sedang mendidik orang Israel, Tuhan sedang mendidik kita sampai hari ini, bagaimana hati kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan soal nilai, bukan soal jumlah, tetapi Allah, Tuhan sedang mendidik hati orang Israel. Apakah mereka taat dan dengar-dengaran atau tidak? Dan prinsip ini sampai hari ini berlaku bagi setiap kita. Tuhan sebenarnya nggak berurusan dengan nilai dan jumlah. Tapi Tuhan sedang membawa orang Israel untuk hati mereka benar-benar taat dan setia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi di sini kita garis bawahi, Tuhan sedang nggak minta-minta dari ayat ini, enggak. Tapi Tuhan sedang membentuk hati orang Israel agar supaya mereka taat, setia di hadapan Tuhan dalam hal memberi. Nah Bapak Ibu, walaupun memang dari ayat ini yang mungkin saudara berkata, Om itu kan perjanjian lama, mereka membawa korban persembahan itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ternak dan tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini lebih spesifiknya lagi adalah gandum. Tetapi kalau saudara perhatikan, di zaman Yesus semua persembahan itu berubah seiring waktu. Berubah. Contoh, di bait Allah ada seorang janda, udah janda miskin lagi, mempersembahkan berapa peser duit? 2 peser duit di bait Allah. Jadi memang ada pergeseran. Berjalannya waktu, orang Israel karena sudah berdiaspora, terpencar sana sini, tentu akan sangat menyulitkan jika harus membawa hewan dan gandum. Maka dari itu bergeser. Bahkan dalam konsep persepuluhan, misalnya saudara perhatikan, di zaman Yesus ada persembahan persepuluhan tentang adas manis
selasi dan jintan. Itu bukan persembahan persepuluhan yang ditetapkan seperti di zaman Musa itu. Tapi kenapa di zaman Yesus ada selasi, adas manis, dan jintan? Selasi, adas manis, jintan itu bumbu masak. Itu bumbu masak. Tetapi itu berlaku di zaman Yesus. Ada pergeseran, mix, digabung semuanya. Dan sekali lagi, dari sini, dari persembahan janda miskin ini, saudara perhatikan. Yesus memang kadang-kadang cara pengajaran Yesus, cara pelayanan Yesus itu lain, aneh. Ketika di dalam ibadat, dalam bait suci, dalam sinagoge, ketika waktu untuk memberikan persembahan, orang-orang mulai memasukkan persembahan masing-masing. Dan Yesus duduk tepat menghadap peti persembahan. Dan Yesus perhatikan satu persatu. Sampai pada persembahan janda miskin ini, dia memberikan 2 peser duit di kotak persembahan. Saudara perhatikan, sekali lagi, dari peristiwa ini tentu kita paham, Yesus tidak sedang berbicara soal nilai. Setuju nggak dengan saya? Yesus tidak sedang berbicara soal nilai hari itu. Yesus tidak sedang menekankan soal jumlah persembahan janda miskin itu. Tapi yang dipersoalkan Yesus dan mengajar murid-murid adalah, lihat, janda miskin ini mungkin memberi hari ini dan dia nggak tahu sebentar makan apa. Tapi dia memberi apa yang dia punya. Berbicara tentang apa? Ketaatan hati dari janda miskin ini. Sekali lagi, kalau kita berbicara giving yang proporsional, pemberian yang alkitabiah, jangan selalu kita patokan soal nilai. Tetapi Tuhan sedang mengajar hati kita hari ini. Bapak Ibu, nilai janda miskin ini persembahannya itu kecil sekali. Saudara tahu, di zaman Yesus, uang logam itu tidak dinilai dengan nilai. Kayak kita uang logam ada 500, ada 1000. Tapi di zaman itu tidak dilihat dari nilai, tapi dari berat mata uang itu. Maka dari itu diukur dengan berat talenta, diukur dengan berat. Nah, janda miskin ini memberikan 2 peser. Saudara tahu, 1 peser itu jumlahnya, kalau upah minimum kerja di zaman Yesus, seorang mendapatkan 1 dinar upah kerja 1 hari. Nah, 1 dinar itu berjumlah 128 peser duit, 1 peser. 1 dinar sama dengan 128 peser. Tentu kecil sekali nilai dari persembahan janda miskin ini. Kalau coba kita kali bagi hari ini, misalnya jumlah upah tenaga buruh 1 hari 100.000 aja. 100.000 dibagi 128 peser misalnya. Saudara, tadi saya coba kali bagi, saudara akan temukan 700 sekian rupiah 1 peser. Dan janda ini memberikan 2 peser. Berarti 170 sekian rupiah dikali 2, kurang lebih 1.500 rupiah persembahan janda miskin ini. Tetapi bagi Yesus bukan nilai dan jumlah yang diberikan, tetapi hati yang diberikan oleh janda miskin. Nah, Bapak Ibu, inilah prinsip kebenaran yang Tuhan coba untuk ungkapkan dalam kehidupan kita. Nah, saya lanjut terus Bapak Ibu, saya belum pada kesimpulannya ini. Nah, saudara perhatikan, prinsip keadilan Tuhan itu bukan soal sama rata sama rasa. Tapi prinsip keadilan yang Tuhan coba ajarkan dalam kehidupan kita, kalau saudara perhatikan Lukas pasal 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48 bagian B. Ini prinsip keadilan yang tadi kita sudah dengar dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Hendaklah masing-masing memberi sekedar sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan. Nah, di perjanjian baru, prinsip dalam perjanjian lama lebih dijelaskan, lebih hidup maknanya. Yesus katakan begini, Lukas 12 ayat 48 bagian B. Saya baca dari kalimatnya, saudara dengar. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini prinsip keadilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Konteks ayat ini berbicara tentang
ketaatan dari seorang pegawai di dalam sebuah rumah. Ketika tuannya datang dan didapati pegawai ini tidak setia dengan apa yang dipercayakan, maka hukuman akan berlaku. Dan kepada siapa pegawai yang lebih banyak diberikan tanggung jawab dalam mengelola rumah, maka kepada dialah sang tuan rumah akan menuntut lebih banyak. Kenapa kamu cuma kerja sebagian? Padahal dia diberikan tanggung jawab 10, tapi dia hanya kerjakan 5 atau 3 atau 2. Maka si tuan rumah ini ketika dia pulang, dia dapati pekerjaan sang pegawai ini tidak maksimal, maka yang diberi tanggung jawab besar, dialah yang mendapat hukuman. Maka dari itu ayat ini dikatakan, setiap orang yang kepadanya diberi, banyak diberi, kepadanya banyak dituntut. Dan ini sekali lagi bukan soal jumlah, tetapi tanggung jawab hati yang Tuhan percayakan. Hidup kita banyak yang Tuhan percayakan. Saya misalnya, Tuhan percayakan saya banyak hal tentang kebenaran disingkapkan. 10 poin kebenaran yang Tuhan singkapkan, 10 poin ini harus saya lakukan dengan baik. Jika Tuhan dapati kurang dari 10 poin, saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian dengan kita hari ini. Seberapa banyak Tuhan percayakan. Banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hari-hari misalnya. Ada banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Usahamu, bisnismu, sebesar apa yang Tuhan percayakan, maksimalkan hidupmu untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Ketika engkau bermalas-malas dan tidak melakukan yang baik dalam usaha dan pekerjaanmu, jangan mimpi berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Tidak mungkin. Karena yang malas tidak diberi makan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah percayakan 10 hal ini, berikan yang terbaik atau kerjakan segala sesuatu dengan maksimal untuk Tuhan. Jadi sekali lagi poinnya Tuhan tidak sedang berurusan dengan nilai, tapi Tuhan berurusan dengan hati kita hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa untuk kita pahami. Nah, saudara perhatikan juga satu hal, prinsip kebenaran lain di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Saya agak cepat Bapak Ibu ya, karena waktu tidak memungkinkan untuk saya mengungkap banyak poin yang saya sudah catat. 2 Korintus pasal 9. Nah, mulai dari ayat 6, saudara perhatikan. Dari pasal 9 ini saya akan coba untuk menggali ayat demi ayat untuk kita pahami tentang prinsip giving ini secara benar dan baik. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, kita mulai ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan apa? Menuai banyak juga. Bapak Ibu, saya mau langsung ngomong dengan saudara ayat ini begini. Banyak orang Kristen salah arah atau memahami konteks ayat ini. Ayat ini Tuhan tidak sedang memancing kita untuk memberi banyak, menuai banyak, memberi sedikit, menuai sedikit. Tuhan sedang tidak mengajar kita untuk berdagang dengan Tuhan, tidak sama sekali. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini ada suatu pemikiran Tuhan, nafas Tuhan yang masuk akal, yang logik. Commandments logik, pemikiran yang rasional, yang masuk akal. Tetapi sayang, gagal banyak pembicara untuk menangkap pesan Tuhan dalam hal ini. Saudara perhatikan, contoh misal, dalam keluarga kita, seorang suami atau orang tua, papa mama, akan gagal mendapat perhatian anak jika papa mama tidak memberikan atau gagal atau tidak mampu memberikan quality time atau waktu yang baik kepada anak. Jangan paksa untuk anak memperhatikan kita, karena kita nggak punya waktu dengan anak. Demikian juga dengan suami. Jangan paksa istri untuk memperhatikan suami-suami kalau si suami ini juga jarang memberikan perhatian kepada istri. Sama halnya dengan ini. Kalau kita menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Jadi sekali lagi dari ayat ini bukan soal nilai, tetapi soal hati.
Mana mungkin seorang suami dapat perhatian yang hebat, yang luar biasa, yang baik dari istri, kalau sang suami tidak punya waktu untuk istri dan anak-anak. Pagi sudah buka rumah, starter kendaraan, langsung ke tempat kerja. Pulang-pulang sore, mandi, makan, tidur. Gak mungkin kan ada terbangun suatu komunikasi yang baik dalam rumah tangga kalau kita tidak memberikan waktu yang banyak kepada seisi rumah. Kalau kita menabur waktu yang banyak di dalam keluarga, maka pasti kita juga akan menuai waktu yang berkualitas suami istri dan anak-anak dalam kehidupan hari demi hari. Nah, kira-kira ini yang ada dari ayat ini yang Paulus hendak katakan kepada jemaat Korintus. Nah, kalau saya langsung dari ayat ini saya mau katakan begini. Jadi jangan kita punya prinsip yang salah, pemahaman yang salah tentang ayat ini. Nah, ayat 7. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nah, sekali lagi, sama dengan ayat yang tadi. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara perhatikan di sini, saya ada tertarik dengan suatu kalimat di situ, kata kerelaan. Sekali lagi, ini berbicara tentang sikap hati. Dalam memberi, dalam kualitas, kita harus rela dalam segala sesuatu. Kalau kita membutuhkan atau mau untuk supaya berkualitas, maka kita harus rela dalam segala sesuatu. Karena kerelaan Allah berbicara tentang sikap hati, bentuk hati dalam giving tadi, memberi. Sebab orang yang rela, dia pasti tulus dalam segala sesuatu. Orang yang rela memberi, dia pasti melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan untung dan rugi ketika dia memberi. Itu yang diajarkan Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, Bapak Ibu, kan kebanyakan kita orang Kristen ini begini. Coba untuk berdagang dengan Tuhan. Ini bagi orang Kristen di luar sana ya. Di pedalaman Singapura banyak orang Kristen yang model begini, tapi di sini nggak ada. Di pedalaman Singapura, nggak tahu pedalaman Singapura itu yang di mana, saya nggak tahu. Pokoknya di pedalaman sana deh, pedalaman Singapura. Tapi di Rute nggak ada. Nah, kebanyakan orang Kristen di sana itu sistem mereka memberi kepada Tuhan itu ibarat berdagang, berjudi dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya beri 2 misalnya, Tuhan kasih saya kembali 1 kah, misalnya begitu. Dan Bapak Ibu, prinsip-prinsip begini ini perlu dihapus dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan begitu? Itu artinya bahwa kita nggak tulus dalam memberi. Kita nggak rela dalam memberi. Maka dari itu saya punya sedikit hitung-hitungan matematik yang mungkin dapat menjadi berkat bagi kita. Misalnya kita punya 2. Kita kasih sama Tuhan 2. Tapi kita minta dalam hati, walaupun nggak terang-terangan, tapi dalam hati, Tuhan, saya beri 2. Saya percaya Tuhan pasti akan beri saya juga 1. Kita beri 2, tapi kita mengharapkan 1. Nah, saudara perhatikan, jika 2 ini dibagi 1, hasilnya berapa Bapak Ibu? Sama dengan 2. Tuhan, saya beri 2 ya, minggu depan saya beri 2. Tapi dalam hati saya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan saya 2 lah. 2 dibagi 2, 1. Ya kan? Minggu depan lagi kita niat Tuhan, saya mau beri kepada Tuhan 2 lah. Tetapi di dalam hati, Tuhan, saya percaya apa yang saya tabur, kan ada Alkitab katakan akan menuai 100 kali lipat. Saya beri 2, maka Tuhan kembalikan saya 4 lah, Tuhan, saya butuh soalnya. Saudara, kalau bagi ini dapat 0,5. Apa prinsipnya? Semakin besar saudara menuntut timbal balik dari Tuhan, saudara lihat poinnya, semakin kecil nilainya. Amin. Semakin kecil nilainya. Tapi jika saudara memberi, apa isinya? Memberi
dan tanpa menuntut timbal balik dari Tuhan, apa yang saudara tabur tak terbatas ini, saudara juga akan menuai yang tak terbatas di hadapan Tuhan. Boleh katakan amin? Kenapa demikian? Karena Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Semakin besar saudara memberi dan minta Tuhan kembalikan, percaya saya katakan, semakin kecil apa yang akan saudara terima. Tapi ketika saudara memberi dengan segenap hati, bukan soal nilai, dan saudara tidak pernah menuntut balas dari Tuhan, saudara rela memberikan, saya mau katakan di sorga tidak pernah kehabisan stok berkat untuk Tuhan curahkan dalam hidup kita. Kita memberikan segenap hidup kita, maka kita akan menuai segenap hidup kita. Alkitab katakan, jika kita takut terhadap hal yang bisa membahayakan jiwa, maka jiwa kita akan hilang. Tapi kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kekal pun akan kita terima di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, dari ayat-ayat ini Tuhan sedang berbicara soal nilai, tapi sedang mengajar hati setiap orang Israel ketika itu. Nah, saya lanjut Bapak Ibu karena waktu tidak memungkinkan. Ayat 10, saya lompat ayat 10. Pasal 9, 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya mau langsung dari ayat ini. Banyak orang Kristen akhirnya tidak menikmati berkat dan campur tangan Tuhan dalam hal giving tadi, sebab dia gagal mengelola apa yang Tuhan percayakan. Begini Bapak Ibu, ayat ini sedang mengajarkan kita begini. Di sini Tuhan sedang mengajarkan kita melalui Paulus untuk kita bijaksana dan mampu mengelola serta memilah-milah mana benih, mana roti. Kenapa banyak orang Kristen ketika memberikan atau giving kepada Tuhan, dia tidak pernah menabur lagi, tidak pernah menuai lagi, karena dia gagal memilah apa yang Tuhan percayakan. Begini Bapak Ibu, saudara perhatikan. Kita harus bisa memilah mana benih, mana roti. Mana benih yang harus ditabur, mana roti yang akan dimakan. Nah, kalau benih juga kita makan, tentu kita nggak mungkin akan menuai lagi. Dan tentu kalau benih kita makan, tidak sehat hidup kita. Tapi kalau berkat yang memang itu sifatnya roti, saudara nikmati sepuas saudara. Tapi sisihkan benih untuk kembali ditabur, agar supaya ketika benih itu kita tabur akan menghasilkan benih yang lain. Dan itu akan terus berbuah, itu akan terus berkembang. Nah saudara bisa pikirkan, saudara bisa persoalkan, jika benih yang seharusnya kita tabur kita makan juga, kapan saudara akan menuai lagi? Kalau benih yang seharusnya ditabur kita makan juga. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini kita sedang diajarkan untuk harus bisa bijaksana memilah mana benih, mana roti. Kalau memang itu berkat sifatnya roti, saudara nikmati sepuas saudara. Tapi kalau berkat itu juga sifatnya adalah benih yang saudara harus tabur, maka taburlah itu di tempat yang benar, agar supaya itu bertumbuh, berbuah, berbuah lebat, dan kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Nah lanjut Bapak Ibu, lanjut. Ayat 12, saya langsung ayat yang ke-12 yang terakhir. Ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat ini sedang berbicara tentang ketika kita memberi, giving. Saudara sadar atau tidak bahwa itu akan membuat orang yang menerima pemberian kita akan penuh dengan ucapan syukur. Mereka terberkati. Mereka akan bersyukur kepada Allah melalui perbuatan baik saudara dan saya. Dan ini suatu prinsip yang kembali perlu kita perhatikan. Dan bukan sampai di situ saja, tetapi bagi kita yang memberi atau giving tadi,
Allah akan mencukupkan segala keperluan-keperluan setiap kita. Dan dia juga akan melimpahkan segala ucapan syukur. Artinya ada benih-benih rohani yang tumbuh dalam setiap kehidupan kita. Benih perbuatan baik itu akan terus bertumbuh. Sikap berbuat baik itu akan terus bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya mau bawa saudara mengerti dulu konteks ayat ini. Saya tertarik untuk menyampaikan ini supaya kita mengerti. Saudara tahu nggak, ketika Paulus menyampaikan ayat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat metropolis. Mereka adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan secara finansial. Berbeda dengan jemaat yang ada di Galatia, di Efesus, apalagi di Filipi. Jemaat yang paling kere, paling miskin itu Filipi. Berbeda dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus mereka jemaat yang sangat terberkati dalam hal finansial. Karena Korintus adalah kota pelabuhan, kota metropolis, kota yang berkembang di zaman Yesus. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Saudara tahu nggak? Di Korintus itulah Paulus ini seorang entertainer Bapak Ibu. Dia di Korintus dia bekerja. Malah di Korintus dia bekerja sebagai seorang tukang buat tenda. Di Korintus lah Paulus bekerja buat tenda. Catatannya ada di mana? Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 18. Dan di ayat 11 di sana dikatakan Paulus tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. Dan saya tidak pernah dapatkan bahwa di Galatia Paulus juga bekerja, enggak. Di Efesus Paulus tidak bekerja membuat tenda. Apalagi di Filipi Paulus tidak bekerja buat tenda. Jadi Paulus hanya bekerja ketika dia ada di Korintus. Ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa demikian? Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa di Korintus Paulus tidak mau menerima persembahan dari jemaat Korintus. Untuk apa? Di saat itu Paulus sedang menggalang dana untuk disalurkan ke Israel. Karena Israel lagi kekurangan dana, mereka lagi paceklik di sana, mereka lagi kekurangan di sana. Sehingga dari penginjilan yang Paulus lakukan di Efesus, di Galatia, di Filipi, Paulus menerima sumbangan pemberian dari jemaat-jemaat di sana untuk disalurkan ke Yerusalem. Tapi yang anehnya di Korintus Paulus malah bekerja. Paulus malah bekerja di sana, buat tenda. Dan hanya di Korintus, tidak ada di tempat lain. Nah banyak kan orang hamba Tuhan pakai ayat ini, Paulus juga bekerja, makanya kami juga pendeta harus bekerja. Tidak salah bekerja, tidak salah. Tetapi motivasi Paulus untuk bekerja di Korintus cuma 1 tahun 6 bulan. Untuk menopang pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Setelah itu enggak lagi dicatat Paulus bekerja, enggak lagi. Murid-murid Yesus coba saudara perhatikan, apa mereka bekerja? Tidak, sebaliknya mereka meninggalkan pekerjaan dan ikut Yesus. Jadi kalau ada orang yang mempergunakan ayat ini untuk dasar supaya dia membenarkan perbuatannya, sekali lagi, saya tidak menjudge mereka, saya tidak menghakimi, saya tidak berkata bahwa itu salah. Benar, tidak salah seorang hamba Tuhan bekerja. Tapi jika bekerja untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan untuk karena sementara waktu memang sulit, karena jemaat mungkin tidak bisa menopang kehidupan ekonomi hamba Tuhan, why not dia bekerja, tidak masalah. Tapi jika pekerjaan Tuhan baik-baik saja dan jemaat Tuhan mampu menghidupi hamba Tuhan, lebih baik hamba Tuhan ini fokus melayani. Itu prinsip saya. Itu prinsip saya. Saya nggak mau libatkan orang lain. Karena banyak orang mencomot ayat Paulus bekerja untuk membenarkan diri. Saya katakan tidak salah bekerja, tapi ingat Paulus cuma 1 tahun 6 bulan di Korintus kerja, setelah itu selesai, tidak ada lagi. Itu pun Paulus bekerja untuk memenuhi kebutuhan jemaat Tuhan di Yerusalem karena lagi sulit mereka di sana. Nah, kenapa Paulus tidak ngambil persembahan kepada jemaat di Korintus? Karena Paulus mau mengajar jemaat di Korintus. Saudara tahu, di jemaat Korintus pasal 1 Korintus pasal 1, pasal 2 ada perpecahan di jemaat Korintus. Sehingga masing-masing membenarkan diri mereka.
Bahwa mereka, saya lebih benar, saya lebih benar, saya lebih benar. Paulus tahu situasi itu. Sehingga Paulus mau buktikan bahwa Allah yang dia sembah sanggup mencukupkan segala keperluan. Dan di situ mata jemaat Korintus terbuka. Akhirnya mereka memaksa Paulus, kalau kau tidak mau ambil persembahan kami, Tuhan yang nanti akan menghukum kami. Terimalah persembahan ini dan bawalah kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Akhirnya Paulus terima dan bawa persembahan itu kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu, kalau mau berbicara tentang hak dan kewajiban seorang rasul, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 27, Paulus punya hak untuk mengambil atau memungut persembahan setiap jemaat-jemaat yang dia layani. Tapi untuk jemaat Korintus, Paulus sedang mengajar mereka untuk melihat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar. Dan Paulus mengajar mereka sedemikian rupa sehingga mata jemaat di Korintus itu terbuka dan mereka sanggup memberikan dengan kerelaan di setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa tentang memberi. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa pisahkan dengan pengorbanan. Karena mengasihi dan pengorbanan harus diwujudkan dengan memberi. Dan selain memberi, ada pengampunan. Besok-besok saya akan berbicara tentang forgiveness, tentang pengampunan. Nah, ayat yang terakhir sebelum kita perjamuan kudus. Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 5. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, saudara perhatikan keserakahan. Maka dari Paulus mengajar jemaat di Korintus untuk mereka rela, untuk mereka taat dalam melakukan segala sesuatu. Nah, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Ketika kita tidak memberi dengan sukarela, artinya kita sedang memupuk serakah dalam kehidupan kita. Dan kalau serakah ada dalam hidup kita, saya mau langsung katakan begini, itu sama dengan kita sedang menyembah berhala. Dan dijauhkan dalam kehidupan kita hari ini, kita tidak menjadi serakah, tapi kita menjadi bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Saya tidak mengajarkan saudara memberi secara membabi buta, tidak. Saya tidak mengajarkan saudara untuk memberi tanpa dasar, tanpa pemahaman yang benar. Tapi saya mau mengajak kita untuk memberi dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, baik di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah sosial masyarakat. Saudara harus bisa memberi yang terbaik, agar di situ nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya mengutip perkataan Daud. Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan tiap hari ia memberikan belas kasih dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi diberkati. Bapak Ibu, Allah sanggup mencurahkan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita hari ini, bahkan sampai selamanya. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Kita siapkan hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.